Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam acara Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang dengan Bina Rohani Islam dari Rumah Sakit Banyumas. Alhamdulillah, di sini telah hadir Ustadz Amir Ma'ruf, dan hari ini kita akan berdiskusi seputar Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan beberapa permasalahannya. Nah, kami perkenalkan Ustadz Amir Ma'ruf dari Bina Rohani Islam Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rekan-rekan Ustadz Amir Ma'ruf dari Bina Rohani Islam. Gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini puasa kok kelihatannya segar ya? Masih segar. Iya, alhamdulillah. Ya ini Tad, kita kan perlu ada kiat-kiat ya, karena berpuasa itu adalah sesuatu yang cukup berat tantangannya. Ada berbagai macam permasalahan berpuasa di masyarakat. Nah, kira-kira apa Tad untuk yang pertama, langkah-langkah agar kita bisa menjalani bulan Ramadan yang mulia ini dengan penuh keberkahan Tad? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak Heri Supriyanto. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan berkualitas ya. Bagaimana agar puasa kita bisa dijalani dengan ringan, dengan tidak ada keberatan, dan juga memenuhi apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang melandasi puasa kita adalah niat. Niat Ya. harus niat. Jadi niat harus ikhlas. Artinya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang melandasi semua amal ibadah kita. Jadi kalau niatnya ikhlas, yakin bahwa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita ikhlas beramal, itu akan lebih terasa ringan. Jadi seberapa apapun puasa, kalau kata Lila ya, kita ikhlas, insya Allah ringan. Gangguan dianggap tidak berarti. Ikhlas kita yang pertama niat, nawaitunya harus ikhlas. Yang kedua tentunya pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang puasa ya, atau fikih puasa. Ya, antara lain kita memahami syarat dan rukunnya, termasuk yang membatalkan puasa. Ya, supaya puasa kita tidak ragu-ragu. Ya, secontoh ya, kadang-kadang kita sebagai tenaga kesehatan kadang-kadang pertanyaan, orang mau berpuasa tapi harus vaksin. Gimana? Ya, menurut ini Pak Heri sebagai orang yang cerdas, bagaimana Pak Heri? Ya. Kalau injeksi yang memang tidak berbentuk multivitamin atau mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk kebugaran, itu boleh berarti. Misalkan vaksin atau imunisasi begitu diperbolehkan. Itu kan kita butuh pengetahuan.
obat-obat yang tetes mata, tetes telinga itu masih memungkinkan. Atau misalkan pasien-pasien yang memang harus membutuhkan misalkan suntikan-suntikan itu masih memungkinkan untuk dilakukan. Jadi kita butuh pengetahuan dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga itu ya inti puasa itu sendiri. Puasa dalam bahasa Arab adalah asyam, yang artinya adalah menahan diri, mengendalikan diri. Ya. Jadi menurut Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama itu tingkatan orang umum, awam. Ya. Itu orang yang hanya sebatas mampu mengendalikan diri dari yang membatalkan puasa. Lapar dan haus. Ya, makan, minum itu hanya sebatas itu. Ya. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah shaumul khawas atau puasanya orang yang khusus. Ini sudah tingkatan di atas orang awam, artinya sudah mampu mengendalikan diri dari anggota tubuh. Salah satu contohnya adalah orang itu sudah mampu mengendalikan diri dari tutur kata. Ini yang juga tidak mudah ya. Sebab di dalam sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini yang mendasari kita di dalam berpuasa harus bisa menjaga lisan. Salah satu anggota tubuh kita adalah lisan. Kemudian tingkatan puasa yang ketiga itu adalah puasa yang paling tinggi derajatnya. Dan ini tidak semua orang mampu ya, karena tingkatan ini orang sudah ditambah tingkatan pertama, tingkatan kedua ini namanya puasa khawasil khawas. Jadi tingkatan yang tertinggi. Di mana orang itu sudah mampu mengendalikan hati. Ya, ini. Jadi dalam tingkatan ini orang sudah lagi tidak punya kerentek, lintasan niat keburukan, jangankan niat, lintasan saja sudah ada lagi keburukan. Jadi orang sudah mampu benar-benar mampu menjaga hati dari segala keburukan-keburukan. Jadi inilah. Jadi kalau orang sudah niat benar-benar mardhabillah ta'ala, kemudian sudah mampu menguasai SPO istilahnya atau fikih atau pengetahuannya puasa, kemudian juga mampu mengimplementasikan puasa itu sendiri, intinya adalah mengendalikan diri, yakin bahwa puasa itu sudah sangat baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lebih begitu. Terima kasih. Jadi memang ada tingkatan, 3 tingkatan gitu untuk kategori orang berpuasa. Nah, ini kadang-kadang dalam berpuasa itu kan sesuatu yang memang berbeda dari keseharian ya, karena kita di bulan Ramadan kan bangun lebih awal, kadang tidur lebih akhir gitu ya. Kadang-kadang kondisi ini membuat kita ada perubahan fisiknya, karena secara fisik kita jadi lesu gitu, bahkan ngantuk gitu ya. Ketika sholat tarawih juga ngantuk, mungkin habis berbuka gitu ya. Kemudian sesudah sholat subuh atau misalkan kuliah subuh ngantuk juga kan. Terus siang hari juga kadang-kadang masih ada lesu. Mohon maafnya kadang-kadang menjadi tidak produktif. Nah, kira-kira apa solusi agar kita itu puasa tadi mardhatillah, niat kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara fisik kita produktif ya tetap kira-kira apa solusinya? Ya barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya salah satu untuk mengatasi permasalahan tersebut
Ya salah satunya kita kembali kemana saum itu sendiri. Saum. Itu pengendalian diri. Pengendalian diri. Jadi selama siang hari kita itu mesti harus mengendalikan diri, tapi juga malam hari ya sebagai bentuk implementasi puasa Dari puasa itu sendiri, ya kan? Yeah. yang mengendalikan diri. Dimulai dari ketika saat kita berbuka puasa. Jadi bukan hanya siang hari saja mengendalikan ya. Tidak. Jadi malam hari kita justru disitulah kita Implementasi dari puasanya. teruji. Ya. Dan awal yang paling menentukan lolos dan tidaknya bagaimana pola kita berbuka puasa. Ya. Lah agar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri agar tarawih juga ringan. Setelah tarawih bisa aktivitas baca terus tilawah atau amal-amal soleh yang lain. Ketika berbuka hendaklah tidak berlebih-lebihan. Jadi tetap mengendalikan diri. Walaupun sudah istilahnya diperbolehkan ya kan? Meskipun diperbolehkan, bahkan menu sudah siap. Sudah siap. Bahkan sejak siang sudah disiapkan. Ya. Bahkan termasuk ketika sahur. Ya, sahur. Jadi mungkin karena merasa ketika siang hari saya harus cukup bekal. Untuk aktivitas fisik sehingga bekalnya harus sahur yang banyak. Ini menurut saya ya nanti bisa berakibat pada suasana bersubuh itu iya. akan ngantuk. Yang mestinya habis subuh itu aktivitas sudah yang produktif positif, yang bagus, produktif. seperti ada tadarus juga, ada taklim atau menurut pengajian. Ketika sahur berlebih-lebihan, maka akan menjadi ngantuk dan lemes. Jadi barangkali pola-pola yang seperti ini kadang-kadang dilupakan. Ya, jadi pengendalian diri juga mestinya di malam hari ketika kita konsumsi makanan. Apabila kita berlebihan bangun tidur untuk sahur berat. Jadi maksudnya ketika siang hari kita sudah mengendalikan untuk makan itu menahan dari makan dan minum, dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Tapi sore hari ketika berpuasa jangan dendam gitu. Begitu berbuka langsung dibebas apa yang diperbolehkan dimakan. Dan Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang yang berlebih-lebihan. Allah ayat 21. Tetap pengendalian tetap dikendalikan diri. Ya, terima kasih. Nah, ini bulan puasa ini kan bulan yang mulia ya, dan seluruh amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan. Tentunya banyak sekali amalan-amalan yang memang menjanjikan pahala yang subhanallah sangat besar. Nah, tetapi karena waktu kita, kemudian juga karena kondisi fisik kita perlu memprioritaskan amal-amal apa yang kira-kira bisa menjadi pahala puasa kita itu berlipat ganda. Jadi ada prioritas-prioritas amal soleh apa dalam bulan Ramadan ini yang bisa kita jalani untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Ya, terima kasih. Ini juga sangat menarik ya. Dan sungguhnya ya apapun amal soleh kalau dilakukan untuk di bulan Ramadan pahalanya tetap besar kita dilipat gandakan. Iya. Tapi saya ingin mengutip ini dalam surat Al-Fatir ayat 29 dan 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffi'uhum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi firman Allah ini berisi tentang amal yang sangat utama. Sebetulnya tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan, lebih-lebih apabila diamalkan bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang melakukan tilawatil Quran, membaca Al-Quran.
Jadi dalam ayat ini Allah menyebut dengan kalimat dalam bahasa itu fi'il mudhari yatlu. Ya, dulu. Ya. Itu artinya lil istimror. Jadi rajin membaca Al-Quran. Yatlu juga bermakna membaca sekaligus mempelajari, memahami. Dan otomatis kita sebagai seorang muslim tidak hanya sekedar membaca, memahami, tapi mesti ada endingnya, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Dan yang lebih ideal lagi adalah disempurnakan mengajarkan. Jadi orang yang melakukan tilawatil Quran, kemudian yang kedua waqamus sholat, dan mendirikan sholat. Dan di sini di dalam redaksi apa nama iqamah artinya mendirikan sholat itu tentunya sesuai dengan syarat dan rukunnya, mudah-mudahan terpenuhi kekhusyuannya. Dan yang lebih bagus lagi adalah memiliki pengaruh sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada Ya, nilai positif, ada pengaruhnya bahwa amalan yang ketiga adalah wanfaqu mimma razaqnahum. Mereka berinfak dari apa yang Allah rizkan kepada mereka, sirra wa alaniyah, artinya dengan diam-diam dan terang-terangan. Ya. Nah, ketiga amalan ini yarjuna tijaratan lan tabur. Allah menggambarkan tiga amal ini seperti perdagangan yang tidak akan rugi. Jangankan gagal, apalagi bangkrut, rugi sedikit pun tidak. Berarti amalan tiga-tiga ini pasti beruntung. Ditambah lagi, liyafiyahum ujurahum, dan Allah akan menyempurnakan pahalanya. Sudah tidak rugi, Allah menyempurnakan pahala, ada bonus lagi, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambah dari karunia-Nya. Ini Masya Allah. Ya. Jadi tiga amalan ini yang prioritas ya, Quran, mendirikan sholat, ya kalau di Ramadan ya qiyamul lail, tarawih ya, dan sholat lainnya. Ya tentunya kalau sunnah-sunnahnya ya di awal waktu berjamaah. Ya, terima kasih. Ya. Dan sebelumnya tadi di sini Allah menyebutkan bahwa tilawatul Quran itu di urutan pertama. Ya karena sebetulnya Al-Quran itu mengawali semua. Al-Quran sebagai hidayah, sebagai pedoman manusia, sekaligus sebagai fungsi tazkiyatun nafsi, ya, mensucikan jiwa. Atau mungkin bahasa muridnya adalah Al-Quran mampu membentuk karakter manusia. Jadi prioritas utama ya, iya, untuk bukan sekedar membaca tapi juga membaca, mengkaji isinya. Iya. Lebih-lebih Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, terima kasih Ustaz atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Jadi memang bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini penuh keberkahan, bulan yang dijanjikan oleh Allah, banyak limpahan rahmat bagi kita semuanya, sehingga tadi kita harus meluruskan niat gitu ya, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berpuasa ini adalah mengendalikan diri, sehingga ketika siang hari kita sudah mampu mengendalikan diri, maka di malam harinya pun kita juga harus mampu mengendalikan diri, sehingga produktivitas ketika kita berpuasa tidak menurun, jadi tidak jadi lesu, malah mungkin mohon maaf sakit-sakitan gitu ya. Tapi dengan tadi makan yang tidak berlebih-lebihan, diatur kondisinya, sehingga kita akan lebih produktif. Sehingga
tadi ada 3 amal utama yang Masya Allah yang dijanjikan oleh Allah agar kita itu membaca Al-Quran, tilawah Quran ya. Tentunya bukan sekedar membaca, tapi kita juga harus mengilmui ya, mempelajari apa isi kandungan dari Al-Quran itu. Tadi di awal Ustaz juga menyampaikan, setelah mengilmui berarti kita mengamalkan. Nah, yang lebih utama lagi mengajarkan kepada orang lain. Ya, terima kasih tadi. Dan ini juga ya Pak Iris, saya tambahkan lagi bahwa ternyata amal-amal soleh tidak hanya menyangkut tentang ibadah vertikal. Ibadah kepada Ya, hanya kepada Allah Allah. SWT. Tapi ini dalam Islam Allah juga menyuruh kita agar benar-benar memperhatikan aspek sosial, sedekah. Sedekah itu ya, yang ketiga itu ya Sedekah tadi itu. ya. Jadi kadang-kadang kalau kita memang di antara kita kan eman-eman, mungkin karena mau menjelang Lebaran, kebutuhan Persiapan Lebaran juga banyak gitu. Tapi justru orang bersedekah itu sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah bersabda, jangan khawatir, mana kosok sodakoton min malin. Artinya harta tidak akan berkurang ya, dengan bersedekah. Jadi sangat berimbang, tidak hanya ibadah yang hanya kepada Allah SWT, tapi kita harus juga peduli sosial. Jadi ada istilahnya habluminallah kuat, tapi habluminanasnya juga harus kita perhatikannya dengan sedekah tadi. Kemudian juga dengan segala jenisnya, ada zakat mal, ada zakat fitrah, juga ada infak di masjid, bersifat mubah. Ya. Pokoknya apapun yang kita punya, hendaknya peduli kepada sesama. Termasuk ketika kita menjalankan sholat tarawih berjamaah, kita kan juga menjalin hubungan baik ya dengan masyarakat sekitar kita. Itu juga bentuk dari habluminanas ya tentunya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Amir atas bincang-bincangnya kita pada hari ini di Putri Domas ya, seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang yang mumpuni. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita diskusikan kembali, kita bincang-bincang kembali tentang puasa dan kesehatan dengan narasumber yang berbeda. Nah, demikian yang bisa kita dapatkan. Terima kasih atas kehadiran Ustaz dan ilmu yang disampaikan kepada kami semuanya. Insya Allah ini juga menjadi amal jariah Ustaz ya, yang akan mengalir ilmu yang dimanfaatkan, mengalir pahalanya dari sisi Allah SWT. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.